Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buku Ilmu Tauhid karya Buya Yuhendri dan Ustadz Azwirman dikisahkan bahwa pertemuan Asiyah binti Muzahim dan Fir'aun diawali ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya dan merasa kesepian sehingga ia menginginkan seorang istri baru. Lalu Fir'aun memerintahkan menterinya yaitu Haman guna melamar Asiyah untuknya, namun Asiyah menolaknya. Penolakan yang diberikan Asiyah menyebabkan kemarahan Fir'aun dan ia mengirim tentara untuk menangkap orang tua Asiyah untuk dipenjara dan disiksa. Sebagai raja, Fir'aun merupakan penguasa yang kejam dan merasa bahwa ia adalah penguasa tunggal dunia. Sifat sombongnya tersebut tidak dapat memikat hati Asiyah. Meskipun dipaksa untuk menikah dengannya, Asiyah dengan tegas menolaknya. Bahkan, ia mengungkapkan, bagaimana mungkin aku mau menikahi Fir'aun, sedangkan ia dikenal sebagai seorang raja yang mengingkari keberadaan Allah. Meskipun ia memiliki hubungan dengan Fir'aun yang kafir, namun tidak ada sedikit pun kemudorotan bagi Asiyah, sebab Asiyah secara tegas menjauhkan dirinya dari kekafiran suaminya dan menerapkan amal perbuatan yang baik. Bahkan, Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11 yang artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun. Ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Bahkan, Asiyah lebih memilih untuk menghadapi kematian daripada menerima kekayaan dan kedudukan di kerajaan, mengingat suaminya adalah seorang raja. Kisah yang terdapat dalam Al-Quran mengandung makna bahwa Asiyah adalah seorang perempuan yang berjuang dengan gigih. Meskipun ia hidup di bawah kekuasaan sekaligus sebagai istri seorang raja yang zalim, Asiyah memberontak melawannya dan tetap mempertahankan keyakinannya tanpa memedulikan risiko apapun yang mungkin ia hadapi. Setelah Fir'aun mengetahui bahwa Asiyah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Fir'aun memberikan hukuman dan siksa yang sangat berat kepada Asiyah. Kedua tangan dan kedua kakinya diikat, kemudian ia diposisikan terlentang di atas tanah yang panas dengan wajahnya terpapar sinar matahari. Namun, ketika para penyiksa kembali, malaikat menghalangi sinar matahari sehingga siksaan itu tidak terasa. Tidak hanya itu, Fir'aun kemudian memerintahkan para Al-Guju untuk melemparkan sebuah batu besar ke dada Asiyah. Nauzubillah, ini adalah siksaan yang sangat berat dan kejam yang tidak layak diberikan kepada seorang manusia. Saat melihat batu besar akan dijatuhkan kepadanya, Asiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, bangunkanlah bagiku sebuah rumah di sisimu di surga." Surat At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menampakkan sebuah bangunan di surga yang terbuat dari marmer yang berkilauan. Asiyah sangat gembira, lalu ruhnya meninggalkan tubuhnya dan mengikuti ke surga. Setelah itu, barulah batu besar itu dijatuhkan ke tubuhnya. Asiyah tidak merasakan sakit sedikit pun karena tubuhnya sudah tidak memiliki nyawa. Rasulullah pernah bersabda, 4 perempuan sudah lebih dari cukup bagimu di dunia ini, yaitu Maryam putri Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, At-Tahawi, dan Al-Dia. Makna dari ucapan Rasulullah SAW tersebut yakni, sudahlah cukup bagi kamu untuk mencapai derajat orang-orang yang sempurna dengan meneladani perempuan-perempuan tersebut, menyebutkan kebaikan mereka, meniru sikapnya yang zuhud terhadap kehidupan dunia, dan mengarahkan hati kepada kehidupan yang abadi di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.